Ada satu hal yang perlu diluruskan sejak awal. Video ini bukan tentang kebencian pada wanita, bukan ajakan untuk memusuhi apalagi menyalahkan. Ini adalah fase yang dialami banyak pria setelah dihianati, diremehkan ketika sedang serius, atau ditinggalkan tanpa penjelasan yang pantas. Di titik itu, banyak pria hancur, harga diri runtuh, emosi bergantung pada satu orang, hidupnya bergerak mengikuti respons orang lain. Namun ada sebagian kecil pria yang tidak mengambil jalan itu. Setelah luka mereka tidak berubah menjadi pengejar, tidak menjadi pahit, dan tidak sibuk membuktikan nilai dirinya. Justru sebaliknya, mereka menjadi lebih tenang, lebih terkendali, dan tanpa disadari lebih berbahaya secara sosial. Kita mengatakan tidak percaya wanita ini bukan berarti sinis, ini berarti berhenti menggantungkan harga diri pada penerimaan pasangan, berhenti berharap validasi dari perhatian, dan berhenti menaruh identitas hidup di dalam relasi. Anehnya justru di fase inilah posisi pria berubah, ia menjadi sulit dimainkan, reaksi emosionalnya tidak lagi mudah dipancing. Kontrol perlahan berpindah dari luar ke dalam dirinya sendiri. Dan tanpa pria ini mengejar, ia justru mulai lebih dicari. Bukan karena teknik, bukan karena strategi tarik ulur, melainkan karena fondasi batinnya bergeser. Disinilah stakes masuk sebagai pijakan pria yang tidak runtuh setelah dihianati. Dan psikologi serta neuros modern menunjukkan bahwa daya tarik seperti ini nyata, terasa dan bisa dijelaskan. Di video ini kita akan membahas 7 daya tarik pria yang sudah tidak percaya siapapun dan kenapa fase ini sering menjadi titik balik terbesar dalam hidup seorang pria. Sebelum lanjut, pastikan kamu subscribe, aktifkan notifikasi, dan tonton video ini sampai akhir. Karena bagian pertama akan menjelaskan satu hal penting. Kenapa pria yang berhenti bereaksi justru mulai memegang kendali. Pertama, pria yang tidak lagi bereaksi pada permainan emosi. Pria yang tidak lagi bereaksi pada permainan emosi. Salah satu daya tarik paling kuat dari pria yang sudah tidak percaya sembarangan adalah satu hal sederhana. Ia tidak lagi bereaksi pada permainan emosi. Dalam relasi ini terlihat jelas. Perhatian ditarik, ia tidak panik. Pesan dibalas dingin, ia tidak mengejar. Sikap diuji, ia tidak defensif. Dan justru di titik inilah daya tariknya muncul karena mayoritas pria melakukan kebalikannya. Mereka bereaksi, mereka bertanya, menekan, menjelaskan diri, atau berusaha mengembalikan perhatian secepat mungkin. Reaksi inilah yang membuat posisi mereka mudah dimainkan. Pria ini tidak. Ia tidak memberi respons emosional yang bisa dimanfaatkan. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tidak lagi menggantungkan harga dirinya pada perubahan sikap orang lain. Dalam Stoikisme, Epictetus menjelaskan bahwa penderitaan bukan berasal dari peristiwa, tetapi dari penilaian kita terhadap peristiwa itu. Saat seorang pria berhenti menilai sikap wanita sebagai ancaman terhadap nilainya, emosinya berhenti dikuasai situasi. Ia merespons dengan sadar, bukan impulsif. Psikologi modern memperkuat hal ini. Riset tentang emotional regulation menunjukkan bahwa pria yang mampu mengelola emosinya dipersepsikan lebih maskulin, lebih kompeten, dan lebih bernilai secara sosial. Ketidakreaktifan memberi sinyal kontrol diri, dan kontrol diri adalah daya tarik biologis. Efek relasinya terasa langsung. Wanita kehilangan alat utama untuk mengendalikan arah hubungan. Reaksi emosional pria. Permainan tarik ulur melemah, tes harus kehilangan dampak. Dan tanpa pria ini berusaha menarik siapapun, daya tariknya justru meningkat. Bukan karena ia bersikap dingin, melainkan karena ia tidak lagi bisa dipermainkan. Kedua, pria yang berhenti mengejar setelah disakiti. Pria yang berhenti mengejar setelah disakiti. Salah satu daya tarik paling langka dari pria yang sudah tidak percaya sembarangan adalah kemampuannya berhenti mengejar bahkan setelah ia disakiti. Mayoritas pria melakukan hal sebaliknya. Ketika disakiti, mereka mengejar lebih keras, mengirim pesan beruntun, meminta kejelasan, memohon perhatian agar tidak ditinggalkan. Pria ini tidak. Ia tidak double text hanya untuk memastikan dirinya masih diingat. Ia tidak menuntut penjelasan saat respons berubah, dan ia tidak memohon perhatian untuk menenangkan kecemasannya. Bukan karena ia tidak punya perasaan, melainkan karena ia tidak lagi menaruh harga dirinya di tangan orang lain. Dalam Stoikisme, Marcus Aurelius mengingatkan bahwa hidup yang tenang adalah hidup yang tidak digerakkan oleh reaksi orang lain.
Ketika seorang pria berhenti hidup dari respons pasangan, balasan pesan, perhatian, atau validasi, ia berhenti mengejar. Psikologi modern menjelaskan kenapa ini menjadi daya tarik kuat. Riset tentang relasi menunjukkan bahwa neediness menurunkan made value. Semakin seseorang terlihat membutuhkan, semakin rendah nilai yang dipersepsikan. Sebaliknya, kemandirian emosional memberi sinyal stabilitas dan kontrol diri. Dua kualitas yang secara naluriah menarik. Efeknya terasa jelas dalam dinamika relasi. Yang pergi mulai membandingkan. Mereka terbiasa dikejar dan kini kehilangan respons itu. Yang masih ada mulai merasa tidak aman. Bukan karena pria ini mengancam, tetapi karena ia tidak lagi bisa dikendalikan lewat perhatian. Dan di titik inilah paradoks bekerja. Semakin pria ini berhenti mengejar, semakin daya tariknya meningkat. Bukan karena ia bermain strategi, tetapi karena ia berdiri di posisi yang tidak lagi bergantung dan itu membuatnya jauh lebih sulit untuk diabaikan. Ketiga, pria yang diam saat ditinggal. Pria yang diam saat ditinggal. Ada satu momen yang sering menjadi titik runtuh banyak pria. Saat ditinggal tanpa penjelasan, pesan terakhir dibaca. Balasan tidak pernah datang. Hubungan berakhir tanpa penutupan yang jelas. Di momen ini, mayoritas pria bereaksi dengan pola yang sama. Drama, klarifikasi panjang, pembelaan diri yang justru membuka ketergantungan emosional. Namun pria yang sudah tidak percaya sembarangan memilih jalan berbeda. Ia diam dan justru disitulah daya tariknya muncul. Ia tidak membuat adegan perpisahan. Tidak menuntut jawaban. Tidak menulis pesan panjang untuk membuktikan siapa yang benar. Bukan karena ia tidak terluka, tetapi karena ia tidak mau menyerahkan martabatnya pada momen kehilangan. Dalam Stoikisme, Seneca menegaskan bahwa diam bukan kelemahan, melainkan kendali diri. Saat seorang pria mampu menahan dorongan untuk bereaksi, ia menunjukkan bahwa emosinya tidak lagi memimpin arah hidupnya. Psikologi modern menjelaskan efek ini dengan jelas. Konsep scarcity of response menunjukkan bahwa minimnya reaksi justru meningkatkan persepsi status. Ketika respons yang diharapkan tidak datang, otak mulai mengisi kekosongan itu sendiri. Pertanyaan muncul, penilaian ulang terjadi. Efek relasinya terasa kuat, kepergian menjadi tidak tuntas. Tidak ada ledakan emosi yang bisa dijadikan pembenaran. Tidak ada drama yang menutup cerita dengan rapi dan dari ketidaklengkapan itulah rasa penasaran tumbuh. Wanita mulai bertanya-tanya bukan karena pria ini memancing, melainkan karena ia tidak memberikan reaksi yang biasa. Di titik ini, daya tarik pria ini tidak lahir dari usaha mempertahankan, melainkan dari ketenangan saat kehilangan. Dan itulah yang membuat kehadirannya tertinggal bahkan setelah ia benar-benar pergi. Keempat, pria yang tidak takut kehilangan wanita. Pria yang tidak takut kehilangan wanita. Ada satu titik perubahan besar dalam hidup seorang pria saat ia tidak lagi takut kehilangan wanita. Bukan karena ia tidak menghargai hubungan, tetapi karena ia berhenti menggenggam sesuatu yang jelas-jelas tidak utuh. Pria yang sudah tidak percaya sembarangan siap melepas. Ia tidak mempertahankan relasi setengah-setengah, tidak bernegosiasi dengan sikap yang meremehkan, dan tidak bertahan hanya karena takut sendiri. Dan justru disinilah daya tariknya menguat. Dalam Stoikisme, inti ketenangan hidup adalah kemampuan melepaskan apa yang berada di luar kendali, perasaan orang lain, keputusan untuk pergi, atau perubahan sikap bukanlah kendali kita. Ketika seorang pria memahami ini, ia berhenti menggenggam dengan cemas. Ia memilih dengan sadar, bukan karena takut kehilangan. Psikologi modern menjelaskan mengapa sikap ini terasa kuat. Dalam attachment teori, individu dengan secure attached dinilai paling menarik. Mereka tidak melekat berlebihan, tetapi juga tidak menghindar. Mereka hadir dengan utuh tanpa rasa panik saat jarak muncul. Efeknya terasa jelas dalam relasi. Ketika pria ini tidak takut kehilangan, wanita tidak merasa dikejar, tetapi juga tidak merasa ditinggalkan. Ada rasa aman karena tidak ada tekanan emosional. Namun di saat yang sama ada tantangan karena pria ini tidak bisa dikendalikan lewat ketakutan. Paradoksnya bekerja dengan kuat. Semakin pria ini siap melepas, semakin ia terlihat bernilai. Bukan karena ia bersikap dingin, melainkan karena ia menunjukkan satu hal langka. Ia memilih bukan bertahan karena takut. Dan pilihan yang lahir dari ketenangan selalu memiliki daya tarik yang lebih tinggi. Kelima, pria yang bisa membaca wanita tanpa terpancing. Pria yang bisa membaca wanita tanpa terpancing.
Salah satu daya tarik yang paling terasa dari pria yang sudah tidak percaya sembarangan adalah kekayaan sosialnya yang tenang. Ia peka tapi tidak curiga, waspada tapi tidak reaktif. Ia membaca sikap, bukan hanya kata-kata. Nada suara yang berubah, perhatian yang datang dan pergi, gestur kecil yang tidak sejalan dengan ucapan manis, dan yang membedakan ia tidak terpancing. Pria ini tidak langsung merespon serayuan emosional. Ia tidak terseret janji hangat yang tidak konsisten, dan ia tidak bereaksi berlebihan. Hanya karena diberi sedikit perhatian. Dalam Stoikisme ini disebut hidup selaras dengan logos, rasio sebelum reaksi, bukan menolak emosi, tetapi menempatkannya di bawah pengamatan sadar. Pria stoik mengamati lebih dulu lalu bertindak. Ia tidak membiarkan dorongan sesaat menentukan arah. Neuros memberi penjelasan mengapa kemampuan ini menguat setelah luka. Pengalaman emosional termasuk kecewaan dan pengkhianatan. Melatih otak meningkatkan pattern recognition. Otak menjadi lebih cepat mendeteksi ketidaksesuaian antara kata dan perilaku. Itulah sebabnya pria yang pernah terluka sering lebih tajam membaca dinamika. Efeknya jelas dalam relasi. Drama cepat mati karena tidak menemukan reaksi. Permainan cepat terbaca karena tidak ada respons impulsif yang bisa dimainkan. Dan di titik ini daya tariknya meningkat. Bukan karena ia menekan atau menguji balik, melainkan karena kejernihan. Sikapnya membuat kepura-puraan sulit bertahan. Wanita berhenti bermain peran. Interaksi menjadi lebih jujur atau berhenti sama sekali. Dan pria ini tetap tenang karena ia tidak perlu terpancing untuk mengetahui posisinya. Keenam, pria yang tidak lagi membuka luka lama. Pria yang tidak lagi membuka luka lama. Ada satu daya tarik yang sering tidak disadari, tetapi sangat terasa dalam relasi pria yang tidak membawa luka lamanya ke hadapan wanita baru. Ia tidak curhat berlebihan tentang masa lalu, tidak menjadikan trauma sebagai topik utama dan tidak datang ke relasi dengan posisi ingin diselamatkan. Bukan karena lukanya tidak ada, melainkan karena ia sudah mengambil alih kendali atasnya. Pria yang sudah tidak percaya sembarangan memahami satu hal penting. Membuka luka pada orang yang salah bukan kedekatan. Itu beban. Dalam Stoikisme, kendali diri adalah bentuk kebebasan tertinggi. Bukan menekan emosi, tetapi mengelolanya dengan sadar. Pria stoik tidak menyerahkan luka mentahnya pada siapapun. Ia memprosesnya sendiri lalu hadir dengan utuh. Psikologi modern mendukung hal ini. Konsep emotional containment menjelaskan bahwa individu yang mampu menahan dan mengelola emosinya tanpa menumpahkannya ke orang lain dipersepsikan lebih menarik. Ketidakstabilan emosional menciptakan tekanan sementara ketenangan menciptakan rasa aman. Efeknya terasa jelas dalam relasi. Wanita tidak merasa terbebani oleh cerita masa lalu. Tidak merasa harus menenangkan, memperbaiki, atau menanggung emosi pria ini. Sebaliknya, ia merasakan kehadiran yang stabil dan disitulah daya tariknya bekerja. Bukan karena pria ini menutup diri, tetapi karena ia hadir tanpa beban emosional yang menggantung. Ia tidak menuntut pengertian, tidak meminta simpati. Ia berdiri sebagai pria yang sudah berdamai dengan lukanya. Dan pria yang datang tanpa membawa beban masa lalu selalu terasa lebih tenang, lebih aman, dan lebih menarik untuk didekati. Ketujuh, pria yang tidak membutuhkan wanita untuk merasa utuh. Pria yang tidak membutuhkan wanita untuk merasa utuh. Di titik inilah semua berubah. Daya tarik paling kuat dari pria yang sudah tidak percaya sembarangan adalah saat ia tidak lagi membutuhkan wanita untuk merasa utuh. Bukan karena ia menolak relasi, tetapi karena identitas dan nilainya tidak lagi bergantung pada siapapun. Pria ini tidak membuktikan diri. Ia tidak mendominasi percakapan dan ia tidak mengejar pengaruh agar diakui. Ia hadir tenang, diam-diam konsisten. Dan justru karena itulah daya tariknya mencapai puncak. Dalam Stoikisme hidup berpusat pada virtu keutamaan karakter. Pria stoik tidak mencari pengakuan lewat suara keras atau tindakan berlebihan. Ia memimpin lewat teladan. Antara pikiran, ucapan, dan tindakan tidak ada jarak. Konsistensi inilah yang membangun wibawa tanpa perlu diumumkan. Ilmu psikologi modern memperkuat hal ini. Berbagai riset kepemimpinan menunjukkan bahwa calm confidence, kepercayaan diri yang tenang jauh lebih efektif dan lebih menarik dibandingkan dominasi agresif. Pria yang stabil secara emosional, tidak impulsif, dan tidak butuh validasi dipersepsikan memiliki status lebih tinggi dan efek relasinya sangat terasa. Tanpa pria ini mengejar,
wanita mulai mencari validasi darinya. Bukan karena ia menjauh dengan sengaja, tetapi karena ia tidak lagi bisa dikendalikan oleh kebutuhan akan perhatian. Posisi pun berbalik total. Pria ini tidak meminta untuk dipilih. Ia memilih. Dan di titik inilah daya tariknya bukan lagi soal respons atau strategi, melainkan tentang siapa dirinya saat tidak mengemis apun. Pria yang utuh tidak berisik, tidak mengejar, dan justru karena itu ia diikuti. Penutup sebagai penutup, pada akhirnya semua yang kita bahas di video ini bukanlah teknik balas dendam. Ini bukan cara membuat wanita menyesal dan bukan pula strategi untuk memenangkan permainan relasi. Ini adalah hasil dari seorang pria yang selesai dengan lukanya, yang berhenti mengemis perhatian dan berhenti menggantungkan nilai hidupnya pada penerimaan siapun. Ketika seorang pria tidak lagi bergantung pada wanita untuk merasa berharga, sesuatu berubah secara alami. Ia menjadi lebih tenang, lebih jernih dalam melihat situasi, dan lebih terkendali dalam bersikap. Tidak semua wanita harus dipercaya dan tidak semua relasi harus dikejar. Ada hal-hal yang memang harus dilepaskan agar seorang pria bisa berdiri utuh tanpa topeng, tanpa kepanikan. Dan saat seorang pria mulai percaya pada dirinya sendiri, daya tarik itu muncul bukan karena diminta, bukan karena dipaksa, tetapi karena ia lahir dari posisi yang tepat. Jika kamu merasa video ini berbicara tentang fase hidupmu saat ini, tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Tidak untuk mengeluh, tetapi untuk menandai bahwa kamu sudah sampai di titik sadar. Dan jika konten seperti ini relevan untuk perjalananmu, pastikan kamu subscribe, aktifkan notifikasi agar kamu tidak melewatkan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap tenang, tetap terkendali. Karena pria yang tidak lagi menggantungkan nilainya pada siapapun tidak perlu mengejar daya tarik. Ia membawanya kemanapun ia pergi.